orang-orang lama ya. Bu Suat percuma ngomong, suaranya nggak bakal kedengeran, mic-nya sudah dimatikan oleh Agnes. Ya, hari ini kita akan bersama-sama. Kalau tadi pagi, jangan khawatir, sore ini Bu Suat tidak akan khotbah. Tadi pagi dia sudah khotbah di Kebaktian Minggu GKI Gading Indah. Ya, jadi kita hari ini akan acara yang lebih santai. Kita akan belajar seperti judulnya ya, belajar bersyukur bersama Ibu Suatami ya. Saya akan share sebentar layarnya. Jangan takut, kita belum doa penutup. Nah, ini dia acara kita bersama ya. Kita akan belajar bersyukur bersama Bu Suatami. Nah, kita akan mulai di awal acara ini. Mari kita bernyanyi ya. Saya sudah siapkan satu pujian karena kita temanya lagi tentang bersyukur. Jadi tema kita pujian kita juga adalah kita akan naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, Anda boleh bernyanyi di rumah masing-masing, tentu dengan mic yang dimatikan. Diselamatkan olehnya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya, mari muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Ya, terima kasih Bu Bapak. Kita sekarang mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur bahwa dalam kesempatan ini kami boleh berkumpul, boleh bertemu dengan teman-teman lama, dan secara khusus dengan Pendeta Emeritus Suhatami Suteja. Sore ini kami mau belajar bersama-sama dengan Ibu Suhatami. Kami mau mendengarkan apa yang ia bagikan dalam bukunya, tapi juga kami mau saling menyapa nanti, kami mau berbagi kebersamaan. Biarlah acara ini boleh menjadi berkat bagi kami, dan pada akhirnya semua menjadi ungkapan syukur bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan semua acara ini hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, Bapak Ibu, acara kita hari ini akan saya bagi jadi 3 babak. Ya. Di babak yang pertama yang segera kita akan masuki, kita akan bersama-sama kita akan menyaksikan sebuah percakapan antara Ibu Suatami dengan ini salah satu sparring partnernya dulu di GKI Gading Indah, namanya Bapak Toto Santoso. Ya, karena dengan pertimbangan teknis dan juga demi kelancaran, demi hasil yang baik, percakapan ini sudah sempat kami rekam sebelumnya. Jadi nanti kita akan lihat itu di babak yang pertama, di segmen yang pertama. Segmen kedua, hari ini
acara kita Anda tentu tahu ya, kita akan membahas termasuk di buku tadi di babak pertama itu, karena Bu Swat baru saja menuliskan ya sebuah buku judulnya Bersyukur. Karena itu tema kita hari ini adalah belajar bersyukur ya bersama Mika Emeritus Swatami Suteja. Nah, nanti di segmen kedua saya punya beberapa pertanyaan tentang Ibu Suteja untuk menguji seberapa jauh Bapak Ibu mengenal Bu Swat. Nanti saya akan jelaskan di awal segmen kedua bagaimana cara kita bisa ikut ya dalam kuis itu. Nah, segmen ketiga kita kembali lagi kayak tadi nih. Saya akan beri kesempatan buat Bapak Ibu, ada yang mau menyapa, mau bertanya ke Bu Swat mungkin ya, kira-kira 20 menit. Ya, tapi tolong pertanyaan dan Bu Swat juga, Bu Swat yang mesti diwanti-wanti kalau menjawab jangan kepanjangan supaya semakin banyak orang yang bisa terlibat ya. Bu Swat ini saya kalau dulu sering jadi satpamnya Bu Swat nih ya, kalau khotbah atau kalau apa supaya nggak terlampau lama, ujungnya yang di satpamnya lebih galak daripada satpamnya. Biasanya begitu ya. Beliau kalau ditegur dia udah geng gitu. Nah, oke. Jadi tanpa banyak menunda kita masuk saja ke segmen yang pertama. Ke babak yang pertama kita akan kita akan tonton percakapan yang sudah direkam tentang atau dari Bu Swat bersama dengan Bapak Toto. Nah, mari kita Selamat saksikan. sore, Pak. Ya. Selamat sore, Pak Stira. Selamat sore juga ke semua pemirsa yang dikasihi Tuhan. Sore ini saya diminta oleh panitia Pasca untuk berbincang-bincang dengan Ibu Swatami terkait dengan diterbitkannya buku Bu Swatami dengan judul Bersyukur. Selamat Bu Swat atas diterbitkannya buku ini. Terima kasih. Ya. Buka Nah, ini kita dulu buka ya. ya. Kita buka ini. Maaf. Maaf Bapak Ibu, ada kesalahan sedikit. Nah, saya harus ulangi. Selamat sore Pak Stira. Selamat sore juga ke semua pemirsa yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini saya diminta oleh panitia Pasca untuk berbincang-bincang dengan Ibu Swatami terkait dengan diterbitkannya Swatami dengan judul Bersyukur. Selamat Bu Swat atas diterbitkannya buku. Terima kasih. Ya. Buka Nah, ini dulu kita buka ya. Kita buka ini supaya lebih Supaya enak. Ya. Ya. Nah, ada baiknya kalau Bu Swat menjelaskan apa sebenarnya yang membuat akhirnya Bu Swat pengen menulis buku ini. Iya, saya ingin menulis buku Bersyukur karena seringkali saya merasa bahwa jemaat itu mempunyai pemahaman bersyukur yang menurut saya kurang pas. Anggota jemaat sering bersyukur, mengucapkan kata bersyukur kalau dia mengalami yang menyenangkan, sakit sembuh, doanya dikabulkan, kebutuhannya dipenuhi, lalu bersyukur. Tapi sebaliknya, kalau doanya seperti tidak didengar, tidak dijawab oleh Tuhan, dia masih harus menunggu. Kalau keinginannya tidak terkabul, yang terjadi dalamnya berbeda dengan yang diharapkan, orang tidak bersyukur. Tapi sebaliknya bersungut-sungut, merasa tidak puas. Ikut Tuhan, tidak puas dengan segala keadaannya. Jadi saya pikir
nggak pas lah. Saya ingin supaya kita bersyukur dalam segala keadaan, seperti yang disaksikan oleh Alkitab, supaya kita bersyukur dalam senang dan susah, dalam sehat dan sakit, dalam kebutuhan kita yang terpenuhi maupun yang tidak terpenuhi. Bahkan kita Maksud Raffi bisa ngomong. dalam mengatur kehidupan Banyak itu kan dia ngomong berdua. sadar kita sekali harus menghadapi Oh, habis pakai mesti pakai kuping mah itu ya? yang lebih baik kecuali saya menulis tentang bersyukur. Bisa dibaca Bisa banyak, dibaca oleh banyak orang, dan saya berterima kasih kepada majelis jemaat yang membagikan buku ini kepada anggota jemaat. anggota jemaat. Sudah pada dapat semua ini. Semoga dibaca, dan saya berdoa semoga dipakai oleh Tuhan menjadi berkat buat yang membacanya. Ya, saya sendiri waktu membaca ini juga sama, Bu. Kenapa? Luar biasa. Menarik, bahasanya mudah sekali dipahami, dan yang terlebih ya, Bu, di buku ini pengalaman real dari Bu Swat sekian puluh tahun. Jadi bukan teori atau berdasar hanya ayat Alkitab aja, tetapi ada pengalaman real, nyata. Gitu. Nah, jadi kalau menurut Ibu, sebetulnya bersyukur itu apa? Bagi saya adalah respon kita terhadap tindakan Tuhan terhadap kita. Sebagai orang beriman, seharusnya kita mengimani, meyakini bahwa Tuhan itu baik. Lakukan dan biarkan terjadi dalam hidup kita baik. Oleh karena itu, reaksi kita, respon kita ya berterima kasih. Saya tulis di dalam buku itu, dari kecil kita diajar begitu oleh orang tua kita. Menerima apapun dari siapapun, berterima kasihlah. Nah, sebagai orang beriman, kebaikan orang yang memberi apapun kepada kita ada Tuhan. Apa yang kita dasarnya bersumber pada Tuhan. Oleh karena itu berterima kasihlah pada Tuhan. Karena kita berterima kasih kepada Tuhan, ada istilah khusus yang kita pakai bersih. Ya, saya pikir kita semua harus berusaha bersyukur dalam seluruh hidup kita, dalam segala pengalaman. Ya, karena Tuhan kita baik. Tidak ada satu perkara yang tidak baik. Tuhan di dalam tangannya. Karena apa? Tidak merasakan. Saya khawatir kita tidak merasakan kebaikan Tuhan karena kita jalan dengan kekuatan kita sendiri. Panggilan kita bukan begitu. Panggilan kita hiduplah bersama Tuhan. Mengalami, memahami yang baik dari Tuhan. Walaupun menurut ukuran manusia berat dan pahit. Karena iman yang mengatakan yang Tuhan biarkan terjadi bagi Cuma nggak gampang, Bu. Ngomong mungkin enak ya, tapi kalau melakukan, merasakan sendiri gampang. Kalau kita
Makanya waktu saya baca buku ini, pengalaman ibu ternyata juga banyak penderitaan, kesusahan. Waduh, saya aja malah baru tahu setelah baca buku ini, Bu. Jadi makanya beruntung ada buku ini, lebih bisa mengenal. Nah, bagaimana Bu Swat kok bisa tetap bersyukur dalam kondisi kesusahan, penderitaan, bisa Iya. bersyukur? Nggak masalah pendeta. Tapi bagi saya, Hmm, kita penting hmm, bergaul dengan Tuhan. Kita penting mengakui keterbatasan kita. Mengakui keagungan Tuhan, mengakui keterbatasan kelemahan kita. Dan marilah kita memandang Tuhannya, mengakui kekurangan kita, yang nggak ada jalan lain, bersyukurlah. Jadi kalau mengalami kepahitan, yang banyak saya alami, saya berusaha menyadari, saya nggak ngerti. Tuhan kasihlah saya pengertian. Dan di situ Tuhan menjawab, memberi pengertian, dan saya bersyukur. Saya pikir waktu kita kecil, orang tua kita melarang kita bermain karena ada PR kita yang belum selesai. Ya, jadi orang tua kita melarang kita bermain bukan karena dia jahat, tapi orang tua kita ingin kita belajar lebih dulu. Kalau udah belajarnya selesai, ya silahkan bermain. Ya, jadi saya mempunyai keyakinan begitu dan maksud yang jelek. Jadi ketika saya mengalami yang berat, yang pahit, saya minta, kasihlah saya pengertian akan maksud tujuan baik yang Tuhan sediakan buat saya. Ya, artinya nggak harus pendeta yang bisa bersyukur sebagaimana kewajiban pendeta saja. Setiap orang percaya, kita wajib menyadari bahwa apa yang Tuhan buat bagi kita baik. Ya. Karena itu bersyukurlah. Dan sekali lagi bersyukur itu bukan karena hati kita puas dengan apa yang kita punya. Tapi bersyukur itu sadar bahwa yang Tuhan sediakan dan berikan itu baik. Itu pengalaman saya, Pak. Dan ini kan luar biasa ya. Sekarang ini beda kita karena kebetulan ada pandemi dan itu sempat disinggung Ibu juga. Jadi buku ini di samping ada pengalaman nyata Ibu sekian puluh tahun, ini juga tetap bisa bersyukur. Coba kita aja sekarang harus pakai teknologi, mau kebaktian juga enggak bisa bersama-sama, ya pasti nggak enak, Bu. Ya. Nah, bagaimana menurut Ibu untuk tetap bisa bersyukur dalam masa pandemi ini? Ya, buat saya kembali masa pandemi. Pandemi bukan dialami hanya oleh kita, tapi oleh seluruh dunia. Jadi buat saya, melihat pandemi itu hanya bisa mengatakan betapa kecilnya kita. Betapa terbatasnya kita. Dan betapa hebatnya Tuhan. Ya. Kita kecil, dia besar. Ya, Kita nggak mengerti, dia mengerti semua. Karena itu dalam masa pandemi juga tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan diri pada Tuhan. Minta Tuhan yang melindungi kita. Minta Tuhan mengangkat pandemi ini. Ya memang sebagai manusia, para ahli, para dokter dan sebagainya berusaha, itu kewajiban. Tapi sekali lagi,
semua kembali kepada Tuhan. Tolonglah kami. Jadi buat saya ya bagaimana baru mengalami pandemi seumur hidup saya, ya, dan saya juga terkaget-kaget tiap hari yang terkena bertambah, yang meninggal bertambah, syukur yang sembuh juga bertambah. Gak ada jalan lain kecuali Tuhan tolong. Mau apa lagi Pak? Nggak berdaya. Ya. Berarti udah sampai setahun saya nggak kemana-mana. Nggak ada yang mau ngajak saya pergi, nggak ada yang mau nganter saya pergi. Ya sudah, supaya aman. Ya, saya kontak dengan anggota jemaat sebisanya melalui telepon. Kalau ada yang perlu didoakan, saya berdoa melalui telepon. Ya inilah. Dan saya terbuka untuk siapa saja kalau mau telepon saya. Nomor teleponnya kan ada di warta jemaat. Ya. Ya. Ya seperti kayak perayaan Paskah kita kan ini beda sekali dengan sebelum-sebelumnya kan, Bu? Iya. Ya. Sebelumnya beda sekali. Betul. Kita nggak bisa kumpul. Betul. Doa saya setiap hari Sabtu supaya gereja yang tidak bisa berkumpul di hari Minggu, semua jemaat ingat hari Minggu sebagai hari Tuhan. Ya. Biar semua jemaat saling mendoakan, berdoa untuk bisa lebih dekat pada Tuhan. Tetap bersyukur. Tetap bersyukur. Ya. Menyadari kebaikan Tuhan. Ya, karena ya sebetulnya kalau mau bahas ini bisa 3 hari 3 malam, Bu, bahas buku ini. Tapi kan sudah dibagi. Ya. Supaya mereka mau baca lebih detail, ya. Nggak mungkin lah kita bahas semua, bicarakan semua. Betul. Lalu. Bersyukur, karena saya cuma menulis. Ya. Tapi khususnya bersyukur, berterima kasih kepada Pendeta Stephen Suleman yang mengedit buku ini, yang mengurus dengan percetakan, yang pokoknya ya sampai buku itu jadi dikirim ke gereja. Dan saya amat berterima kasih bahwa majelis juga ikut mengatur, membagi kepada jemaat. Memang itu tujuan saya. Saya menulis buku ini untuk dibagikan kepada jemaat. Dan yang di luar dugaan saya amat berterima kasih. Karena ternyata penerbitan buku ini dibiayai oleh beberapa anggota jemaat. Saya hanya dapat laporan dari Pak Pendeta Stephen, katanya buku ini dibiayai oleh Bapak ini, Bapak itu. Ya, saya terima kasih kepada semua ya yang telah membantu pembiayaan penerbitan buku ini. Luar biasa. Luar biasa, dan itulah syukur yang harus kita panjatkan. Buku ini udah dibagikan lagi kepada anggota jemaat. Semoga Tuhan memakai dan Tuhan memberkati, dan buku ini menjadi berkat untuk yang membaca. Terima kasih Bu, kita berbincang-bincang. Sekarang akan saya kembalikan ke Pak Stira. Ya, baik Bapak Ibu, demikian segmen yang pertama ya sudah kita lalui. Kita tentu sangat terberkati oleh apa yang sudah menjadi percakapan dari Pak Toto dan Ibu Suteja tadi ya,
kita bersyukur, bukan cuma pada waktu semuanya baik, bukan hanya ketika keadaan itu menyenangkan, tapi setiap saat. Tentu ada juga waktu-waktu ketika kita nggak bisa mengerti, ya. Itu menarik sekali. Dan nanti di segmen ketiga kita bisa gali lebih dalam lagi, ya, hal ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke percakapan, bukan percakapan. Saya punya sejumlah pertanyaan, ya. Kita akan main-main sedikit nih sebelum nanti mungkin kita akan dalam mengenai buku ini, mengenai apa yang Bu Suat bagikan. Kita akan agak sedikit bermain-main, ya. Saya punya sejumlah pertanyaan. Saya punya 10 pertanyaan tentang Ibu Swatami. Ini aturannya nih, ya. Saya tampilkan dulu. Jadi kuis kita ini aturannya begini, Bu Bapak. Pertama, tunggu sampai pertanyaan selesai dibacakan. Baru Anda boleh menjawab. Yang kedua, Anda hanya bisa menjawab lewat kolom chat. Jadi kalau di Zoom Anda itu ada kolom di mana Anda bisa menchat, ya, chat, menuliskan jawaban Anda lewat chat. Jadi bukan ngomong, ya, karena kalau ngomong saya pusing, nanti ada banyak orang yang waktu yang bersamaan. Nanti yang menjawab benar lebih dulu itu akan kelihatan kalau di chat, itu yang memenangkan pertanyaan tersebut, ya. Lalu yang sudah pernah menjawab benar tidak diperkenankan ikut lagi biar lebih banyak dapat hadiah, ya. Dan yang terakhir keputusan dari host, dari saya, itu final. Nah, sekarang kalau Anda mau coba chat, cek dulu, bisa nggak Anda menchat saya, ya? Coba ketik tes di handphone Anda, di chat. Saya akan lihat berapa banyak yang bisa mengetik, ya. Kalau di Zoom, nah, tes, wah, sudah banyak orang, beberapa orang sudah mengirim tes, ya. Nah, oke. Apa hadiahnya Bapak Ibu supaya Anda tertarik? Anda udah punya nih, tapi nanti buku yang 5 akan ditandatangani langsung oleh Ibu Swatami. Nah, ya. Jadi buku bertanda tangan Pendeta Swatami nanti kami kirimkan beserta ini juga adalah sumbangan, yaitu 1 voucher dari MAP. Nah, voucher ini bisa Anda pakai di banyak tempat, ya. Di Sogo, di Food, ya saya juga nggak tahu, ya, Pizza Marsano, ya. Jadi Anda akan dapat 1 buku dan 1 voucher. Ingat, 1 orang hanya boleh menjawab benar 1 kali. Nah, oke, semua siap ya, Bapak Ibu, ya. Kita akan mulai, ya, kuis kita. Saya punya 10 pertanyaan kami untuk melihat sejauh mana Anda mengenal Bu Suteja. Pertanyaan pertama, Ibu Swat menuliskan, dan buku ini dirilis, di launching, bersamaan dengan bulan di mana Ibu Swatami berulang tahun. Pertanyaannya, tahun ini Ibu Swat berulang tahun ke berapa? Ya, sudah ada 1 yang menjawab benar, yaitu yang pertama adalah Bapak Nyodi, ya. Pak Nyodi, Anda sudah menjawab benar. Nanti silahkan secara pribadi mengabari saya alamat Anda. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, ya. Ibu Swat tadi sudah disinggung, bulan Januari berulang tahun. Tanggal 28 Januari. Nah, ini bukan pertanyaannya, ya. Tahun 1941. Pertanyaannya, tanggal 28 Januari tahun 1941 itu jatuh di hari. Nah, Bu Swat ulang tahun hari ke berapa? Hari apa? Ayo. Bu Swat lahir di hari 28 Januari 1941. Minggu salah.
28 Januari 1941. Kamis salah. Oh, ini mah dicobain aja semua hari ya. Salah, salah. Ya, ada sudah jawaban yang benar. Ibu Evelyn Suryani menjawab hari Selasa. Jadi Ibu Suat lahir di hari Selasa. Ya, Ibu Suat sendiri pasti tidak tahu dia lahir di hari apa. Dia juga tidak sadar pada waktu hari dia dilahirkan. Ya. Pertanyaan ketiga. Siap pertanyaan ketiga. Ya. Pertanyaan ketiga. Sepanjang pelayanannya, Ibu Swatami melayani di 4 gereja atau jemaat GKI. Sebutkan jemaat kedua tempat Ibu melayani. Jemaat kedua. Bekasi Timur. Salah. Ya. Bekasi Timur. Ya. Ivon. Ini pertama Pak Nyodi, Anda boleh lagi, Anda sudah benar. ER ini siapa? ER? Ya, Bekasi Timur jawabannya, tapi yang menjawab via chat itu E dan R. Ini siapa ya? Yang R ini nanti boleh. Oh, Ibu Esther Rosadi. Iya, Pak. Esther Rosadi ya, menjawab benar. Sekarang bersiap untuk pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat. Kalau Anda adalah keluarga dari Ibu Suteja, Anda nggak boleh ikutan, ya. Nah, karena ini kaitannya dengan keluarga nih. Pertanyaan keempat, kita biasa mengenal Ibu sebagai Bu Swat, Bu Suteja, tetapi Ibu ini punya nama Tionghoa. Apa nama Tionghoa Bu Swatami? Nah. Waduh, salah semua nih ya. Stop. Ya, Bu Swat boleh dibuka mic-nya. Apa nama Tionghoanya? Bu Swat boleh jawab? Bu Swat bisa nggak nyalakan? Nah, dinyalakan. Iya. Apa Bu? Nama Tionghoanya? Masih terkait dengan keluarga. Jadi lagi-lagi yang keluarga tidak boleh menjawab. Kita kenal tadi ya, Bu Swat, Bu Suteja. Tapi selain Swatami, saya juga baru tahu nih, Ibu ini punya nama belakang dalam bahasa Indonesia. Apa itu? Nah, nama belakang dalam bahasa Indonesianya. Nama keluarga dalam bahasa Indonesia. Pasti bukan Suteja. Nah, itu nama suaminya. Nah, ayo. Waduh, ini siapa yang menjawab? Ada yang menjawab Enca. Waduh, ini bukan namanya. Ada yang sudah menjawab benar. Bapak Steve ya, atau Pak Steve dan Yudi dari Waha. Nata Permana. Ya, betul ya. Jadi Bu Suteja ini, Bu Swatami ini namanya kalau menurut KTP ya Bu ya, Swatami Nata Permana. Ini juga saya baru tahunya kemarin nih, gara-gara membantu mengecek nick-nya ya. Saya akan catat dulu. Oke, sekarang pertanyaan ke-6. Pertanyaan ke-6. Nah, Ibu Swatami adalah salah seorang pendeta perempuan pertama yang ditabis di GKI Jabar. Pada waktu ditabis, beliau ditabis bersama satu orang pendeta lain. Sebutkan nama pendeta yang ditabis bersama Bu Swatami. Nah, saya nggak tahu, pernah tulis nggak di bukunya. Siapa yang ditabis? Ya, langsung ada yang menjawab. Bapak Martinus Kusman menjawab, pendeta Dorothy Marks almarhum. Betul ya? Betul nggak Bu? betul.
Betul. Kurang Oh, satu. kurang. Apa? Dora- Iren? Irene. Ya, udahlah nggak apa-apa. Ya, boleh kita kasih. Ya. Oke. Nah, pertanyaan ke-7. Pertanyaan ke-7. Heran Martin, aku salah aja. Hari kita mensyukuri juga terbitnya buku Bu Suteja yang berjudul Bersyukur. Tapi, Bapak Ibu, ini bukan buku pertama yang pernah dituliskan oleh Ibu Suteja. Beberapa tahun lalu pernah terbit buku Ibu Suteja yang berjudul, nah, judul buku pertama, ini nggak boleh, yang pertama ini nggak boleh jawab nih ya, ini Pak Steve tidak boleh menjawab lagi, sudah menjawab betul. Pak Adrian tidak boleh menjawab karena masuk panitia Natal. Waduh, ini jawabannya. Ya, stop. Ibu mana? Nanti boleh. Ibu Juli menjawab betul. Takut bisu, ya. Sebelumnya nih ada yang menjawab takut mati, takut bisa, ya. Ya, Ibu, boleh Bu, nanti Ibu tolong tulis buku judulnya Takut Mati ya Bu ya. Tolong dipersiapkan. Nanti mungkin 5 tahun lagi kita bisa membacanya ya. Ini ada yang ngusulin nih judul buku Takut Mati Bu ya. Dari siapa tadi nih? Takut Mati, Bu Yanti. Nah, ya. Pertanyaan ke-8. Pertanyaan ke-8 Bapak Ibu. Nah, baru-baru ini ya kita merayakan kalau orang Tionghoa punya tradisi ada yang namanya Cap Gomeh. Ya, Bu Suat ini terkenal, ini bukan pertanyaan buat jago bikin bacang. Pertanyaannya, Bu Suatami ini kalau dalam kalender Tionghoa sionya apa? Bu Suat, ayo. Aku jawab. Bu Suat ini sionya apa? Jangan jawab dulu, Bu. Jangan jawab dulu. Belum ada jawaban yang benar. Ya, stop. Bu Swat tahu Ibu sionya apa? Sio ular. Ular. Sio ular. Benar ya. Pak Yudian yang menjawab sio ular ya. Aduh. Selamat ya. Ibu bukan sio naga ya, Ibu ya? Waduh. Bukan. Kayak pernah bilang ke saya. Naga, ternyata belum sebesar itu ya, baru ular, belum naga ya. Baru ular, ya. Baru ular. Oke. Nomor 9. Tadi dalam wawancara dengan Pak Toto, Ibu menyebut juga tentang menelepon anggota jemaat. Pertanyaannya, berapa nomor telepon rumah Ibu Suatami? Nah, ayo. Berapa nomor telepon rumah Bu Suat? Oke, stop. Ya, berapa Bu Suat? 4. Ya, selamat Ibu Julia Wahyudi yang pertama menjawab betul. Awet Pak. Ya. Dokter apa? 712259 ya, Pak Adrian lagi-lagi Anda kena ban, tidak boleh ikut ya. Anda panitia Natal, panitia Paskah. Pertanyaan terakhir. Nah, pertanyaan terakhir nih. Nanti saya di akhir semua orang menjawab, saya akan bertanya ke Bu Suat jawaban yang benar. Ibu Suat yang saya tahu senang sekali makan satu jenis sayur yang khas di Jawa Barat, yaitu sayur pete. Nah, itu bukan pertanyaannya ya. Tapi pertanyaannya adalah, Bu Suat ini paling suka masak pete dengan apa? Nah, silakan Anda menjawab. Ya, menebak-nebak. Apa ya? Jagung. Nah, jagung. Adrian ngambek, dia bilang dia nggak pernah dimasakin soalnya, jadi dia tidak mau menjawab. Ya, kayaknya belum ada yang benar deh. Ayo terus, Bu Suat jangan jawab dulu, Bu Suat.
Terus. Udang, pete, kecap. Wah, ini siapa ini yang jawab pete sama jengkol? Itu sadis itu ya, masak pete digabung sama jengkol. Itu saya yakin saya tidak mau, kalau segitu saya tidak mau ke toiletnya setelah itu. Belum ada yang benar, tapi nggak apa-apa. Coba kita simpan dulu jawabannya. Baik, stop. Busot, masak pete sama apa Busot favoritnya? Babi. Wah, pete apa? Aduh, ini ada yang menjawab sebetulnya, ya. Hanya ada satu yang menjawab, tetapi sayangnya orangnya beda, tapi account-nya sama, jadi nggak sah nih jawabannya nih. Ya. Tapi hanya satu yang menjawab dengan benar bahwa Buswat itu favoritnya masak pete dengan babi. Jadi pertanyaan terakhir tidak ada yang mendapat hadiah. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, kita sudah selesai di segmen yang ketiga. Sekarang di segmen kedua, segmen ketiga kita akan Bapak Ibu boleh mengajukan pertanyaan langsung ke Bu Swatami. Saya minta tolong kepada hostnya yaitu pada Agnes juga ya untuk membantu. Nanti kalau ada yang bertanya, Bapak Ibu boleh angkat tangan atau boleh langsung ngomong. Nanti kami akan arahkan kameranya ke menjadi di kameranya akan diarahkan ke Anda. Siapa yang mau lebih dulu bertanya atau bicara? Boleh langsung buka kameranya. Ibu Meti ya, Ibu Meti mau bicara, boleh langsung dibuka mikrofonnya kalau mau. Sudah. Terima kasih atas kesempatannya. Saya bukan anggota dari Gading Indah. Dan bagaimana caranya kami untuk mendapatkan buku bersyukur itu. Itu saja pertanyaan saya. Oke. Baik, Ibu Meti. Ini saya aja yang jawab nih ya, Bu Swat ya, nggak apa-apa ya. Iya. Ibu Meti kalau mau mendapatkan bukunya boleh mengontak saya. Ibu Meti bisa buka kolom chat? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, baik. Ibu Meti boleh berikan saja nama. Baik, Ibu saya boleh, Bu Meti? Ya. 0811 0811 91 11 ya 523 523. Saya ulang ya pasti Ra ya. Ya. 0811 91 11 523. Ya. Ya, nanti Ibu tolong kirimkan pakai SMS saja alamat Ibu yang lengkap ya. Nanti kami akan atur. Terima kasih. Baik, silakan yang lain. Pasti Ra. Ya, terima kasih Ibu Meti. Yang lain siapa yang mau bertanya ke Bu Suteja atau mungkin mau menyapa secara khusus? Kalau bisa sih tanya dulu ya, baru menyapa. Ayo, siapa? Atau mungkin mau bertanya gimana caranya bersyukur? Atau mungkin mau bertanya ke Bu Swat, resep pete dan babi itu bagaimana? Ya. Atau barangkali kalau belum ada, ini deh. Ibu Swat dulu. Mungkin Ibu Swat mau menyampaikan apa secara langsung ke kita semua. Boleh tolong untuk co-host, apakah Agnes atau Revan di spotlight ke Ibu Suteja. Ya. Mas Kira tuh di kolom chat ada pertanyaan. Oh, sorry. Sebelum ke Bu Suteja, berarti ada pertanyaan dari
Ibu Teli Mariani. Selain selalu bersyukur dikala susah maupun senang, apa rahasia Bu Swat tetap senantiasa sukacita dalam Tuhan? Nah, Bu Swat boleh langsung jawab ya. Jadi Bu Swat selain selalu bersyukur dikala susah maupun senang, apa rahasia Bu Swat senantiasa bersukacita di dalam Tuhan? Boleh tolong di spotlight ke Bu Suteja? Ya, rahasianya cuma satu. Rahasianya cuma satu, Pastira, Ibu Apa Teli. itu? Ya, Bu. ngobrol aja sama Tuhan. Kalau lagi susah, ya ngobrol sama Tuhan. Kalau nggak sama Tuhan, ya sama anak yang Tuhan kasih ke saya. Ini ngobrolnya sama Martin. Jadi kalau saya susah, Kenapa? saya ngobrol sama Martin tuh, Bu. Maksudnya gitu. Ya, habis sama siapa lagi, cuman berdua. Oh. Ya Itu buat kalau lagi susah, kita itu jangan menutup kesusahan kita. Buka. Tapi kita harus tahu bukanya ke siapa. Bukanya ke Tuhan. Dan minta petunjuk ke Tuhan. Kalau butuh bicara sama sesama, siapa sesama, biar Tuhan yang menunjukkan. Itu gaya hidup saya. Anda boleh cari cara lain. Yang penting, mari kita sadari bahwa tidak ada yang tidak baik yang Tuhan berikan pada kita. Hanya saja kita tidak mengerti. Sebab itu minta pengertian. Minta akal budi kita, hati kita, pikiran kita dibuka untuk mengerti kebaikan dari Tuhan. Itu rahasianya. Nggak ada rahasia yang lain. Amin. Oke, Pastira. Ya, terima kasih Bu Suteja. Tadi saya bingung juga, Ibu bilang apa rahasianya ngobrol dengan anak yang Tuhan berikan pada saya. Jadi saya mikir kalau saya kesusahan, saya mesti ngobrol sama Martin dong ya. Tambah susah saya kalau ngobrol sama Martin nanti. Ibu bingung Itu ya. dapat solusi itu Pastira. Kau kan punya anak, Pastira. Iya, Bu. Ngerti maksudnya ya. Jadi yang saya tangkap yang pertama adalah ngobrol dengan Tuhan, yang kedua berbagi. Nah, minta kepada Tuhan tunjukkan kepada dengan siapa kita harus berbagi. Ya, terima kasih. Ini ada yang bertanya lewat chat dari Bapak Singgi. Tips menjaga kesehatan di usia seperti Bu Suteja saat ini. Nah, Wah. Saya sehat ya di mata Pak Singgi. Ya memang secukupnya, tidur secukupnya, dan kerja. Kalau kita tidak bekerja, kita loyo. Doa saya setiap hari juga, kasihlah Tuhan saya semangat dan kekuatan untuk bekerja. Karena itu nulis buku, nggak butuh teman ngobrol dah kalau buku di hadapan komputer aja kerja sendiri. Kerja. Itu rahasia untuk kita sehat. Menurut pengalaman saya. Ya. Jangan mikir yang enggak-enggak. Jangan mikir yang enggak perlu. Udah cukup segitu. Pastira. Terima kasih Bu Suteja. Ini ada lagi yang bertanya dari Kalau mau Bapak. tambah,
Oh, boleh tambah, boleh. Kalau mau tambah supaya kita bisa hidup selalu gembira, minta kepada Tuhan mata yang bisa melihat yang baik. Tapi minta mata buta untuk tidak melihat yang tidak perlu kita lihat. Minta telinga yang mendengar berita yang membawa kita lebih dekat pada Tuhan. Tapi minta juga telinga budek supaya tidak mendengar hoax, tidak mendengar cerita yang nggak perlu kita dengar. Sangat menolong buat saya. Jadi saya, kalau saya mendengar apapun, saya bersyukur. Dan saya datang pada Tuhan. Itu dari Tuhan. Tolong supaya saya menerima, mengerti. Jadi sederhana sekali obat tiap hari. Iya, betul. Sudah 30 tahun saya makan obat. Dan saya setia makan obat. Dan saya berterima kasih karena majelis bayarin obat itu. 30 tahun, saudara-saudara. Lama ya? 30 tahun. Pastira masih kecil tuh waktu itu. Saya mulai Udah makan gede, Bu. obat. 30 tahun udah lumayan gede. Udah 11 tahun. Oke, ini pertanyaan yang lain, Bu. Ini ya ini terserah. Jadi ada yang bertanya dari Pak Martinus Kusman. Pertama Pak Martinus bertanya, Bu Suteja sudah divaksinasi atau belum? Lalu bagaimana sikap kita tentang vaksinasi ini? Gimana? Wah, Haram. Pak Kusman, Martinus Kusman. Aduh, udah lama nggak pernah kontak saya sama dia. Mengenai vaksinasi, saya belum divaksinasi, Pak Martinus. Belum. Saya nunggu diatur sama Pak Stira. Emangnya saya Menteri minta Kesehatan? Pak Stira Apa yang aja? ngatur. Katanya lansia dikumpulin lah nanti. Ya Pak Stira. Bukan saya yang ngumpulin. Kata Pak Stira jangan buru-buru, jadi saya nunggu Pak Martinus. Anda udah divaksin belum? Belum, Pak Bu. Martinus boleh. Nanti. Pak Martinus sudah divaksin? Belum, hari Rabu, Bu, divaksin. Oh, Nah. hari Rabu, baik. Tolong Pak Martinus jemput Bu Suat dah. Oke, Bu. Nanti Nggak kalau udah keberatan. divaksin, sama-sama udah divaksin. Nggak keberatan. Asal dikabarin. Ya, Bu, Jemput pertanyaan kok tuh kata Kak Martin. Bu, pertanyaannya tadi bagaimana sikap tentang vaksinasi ini? Ya, saya dijawab karena saya bukan ahli di bidang itu. Cuman saya percaya saja kepada para ahli bahwa vaksin itu baik dan penting buat orang tua, juga penting. Saya cuma menanyakan, kemarin saya sudah bertanya kepada Dr. Andrew, anggota jemaat Gading Indah. Karena saya makan obat begitu banyak, apakah berpengaruh atau tidak kalau divaksin? Saya mendapat jawaban dari Dr. Andrew, doesn't matter, vaksin saja. Nanti kalau mau divaksin, saya bawa itu hasil pengecekan darah dan sebagainya. Tapi saya akan hadapi. Oke, Pak Martinus, semoga Anda cepat-cepat divaksin, nanti laporan ya. Ya, Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Martinus. Aduh, Pertanyaan senang berikutnya bertemu nih, Bu. Pak Martinus. Ya. Ya. Pertanyaan berikut nih, Bu. Ini tapi pertanyaannya, ini saya takut jawabannya panjang banget nih ya. Bu Suatami dari Pak Frans,
bisa cerita pengalaman yang paling berkesan atau yang paling tidak menyenangkan. Nggak kedengeran. Oh, Ibu Suwatami bisa ceritakan pengalaman yang paling berkesan atau yang paling tidak menyenangkan. Wah, Ya kan, susah yang kan paling nyarinya. berkesan. Ya, satu aja deh Bu, satu paling berkesan. Susah. Waduh, susah ngomong nih. Yang paling berkesan, saya amat berterima kasih sama Tuhan. Punya suami yang sangat baik. Makanya kita rukun-rukun suami istri, supaya kalau kita berpisah, kita punya kenangan baik. Yang tidak bisa saya lupakan. Yang sekarang jadi susah buat saya. Karena kuku kaki selalu digunting oleh almarhum. Dan sekarang saya susah gunting kuku kaki karena dulu diguntingin terus. Nah, lalu Martin bilang, itu akibat dari orang yang terlalu dimanja oleh suaminya. Bener nggak? Nggak ada yang membenarkan tuh, Ten. Begitulah, Pak. Itu yang paling berkesan. Selalu saya ingat. Bukunya udah panjang lagi ya, itu satu. Bukan yang satu. Ada banyak pengalaman indah dalam hidup saya. Dan saya juga yang indah dalam pengalaman sebagai pendeta. Saya sangat bersyukur boleh jadi pendeta. Sampai sekarang 80 tahun umur, berarti sudah 58 tahun saya belum bosan. Masih senang. Kalau ada yang minta pelayanan, saya masih senang. Jadi saya bersyukur. Entah sampai kapan. Tapi saya minta sama Tuhan juga. Supaya selama saya masih diberi umur, Tuhan pakailah saya. Tuhan utuslah saya kemanapun. Selama Tuhan mengutus saya yakin Tuhan memberi saya kekuatan. Dan saya yakin saya bisa kasih Tuhan dalam hidup ini. Udah ya, gitu. Ya, terima kasih Bu Suat. Ini kalau boleh, ini sebetulnya ada pertanyaan yang mirip, ya udah jawabannya sama aja lah ya. Dari Ibu Herlina, di antara pengalaman hidup yang banyak selama 80 tahun, apa yang paling Ibu syukuri? Nah, mau ditambah nggak dari yang tadi? Ya, nggak usah lah, udah itu saya amat syukuri itu. Saya boleh menjadi pendeta. Saya senang menjadi pendeta. Dari umur berapa? 10-11 kurang lebih. Saya ingin menjadi pendeta. Dan Tuhan mengabulkan permintaan saya menjadi pendeta. Jadi terima kasihlah. Saya jadi pendeta. Keinginan dari kecil sampai tua masih boleh menjalankan tugas sebagai penetua, sebagai pendeta. Itulah mungkin boleh saya tambahkan. Ya. Ya. Apa? Terima kasih. Ya, udah Bu, cukup. Ya, cukup. Masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya langsung ke Bu Suat atau pakai chat? Mari. Atau mungkin sekarang Bu Suat mau menyampaikan sesuatu buat kita semua
yang di sini, boleh tolong di spotlight ke Bu Swat. Saya cuma mau bilang ke semua, saya tidak bisa ingat satu persatu namanya, tapi saya mau berterima kasih kepada semua yang hadir dalam dalam acara ini. Maaf kalau saya bicara tidak jelas. Maaf kalau saya bicaranya enggak pas. Saya udah tua, jadi ngomongnya kadang-kadang tidak pas. Tapi saya terima kasih kalian mau hadir dalam acara ini. Saya juga nggak ngerti ada acara ini sebetulnya. Cuman diberitahu, aduh terima kasih. Tapi sungguh saya gembira bisa melihat wajah saudara-saudara sekalian. Itu saja Pak Stira yang mau saya katakan, dan saya berdoa buat kalian semua supaya kalian boleh mengalami yang indah. Tiap hari saya berdoa buat jemaat, buat anggota jemaat yang pernah saya layani, supaya Tuhan memberkati, memberi pengalaman indah, dan biar semua yang Tuhan pernah pertemukan dengan saya, semuanya boleh mengalami yang indah. Doa saya untuk Anda yang masih punya pasangan supaya rukun-rukun dengan pasangan. Saya berdoa buat siapa saja yang kurang rukun sama pasangan supaya Tuhan menolong. Saya juga berdoa buat setiap pasangan yang punya anak supaya juga bisa bergaul dengan anak secara baik, bisa bergaul, bisa dekat. Dan saya juga tahu ada orang tua yang tidak baik hubungannya dengan anak. Saya doakan juga supaya itu berubah, supaya yang baik terjadi di dalam hidup kita sekalian. Juga saya berdoa buat kehidupan 4 jemaat yang saya layani dan 1 jemaat yang mendidik saya waktu saya kecil, GKI Guntur. Dan tentunya di samping itu lingkungan di mana saya hidup kiranya diberkati Tuhan. Terima kasih. Dan secara khusus masih 1 Pak. Ya. Kembali saya secara khusus mau berterima kasih sekali lagi di depan saudara-saudara buat Pak Stephen. Doakan Pak Stephen supaya Pak Stephen boleh sehat di dalam perjalanannya ke depan. Tuhan menolong Pak Stephen mengedit buku sampai biayanya. Dan saya terima kasih kepada Bapak Ibu yang membiayai penerbitan buku itu. Buku itu bukan dibiayai oleh saya. Saya hanya menulis, tapi dibiayai oleh sekelompok orang dalam hubungan dengan Pak Stephen. Biar Pak Stephen diberkati. Yang menyiapkan uang juga diberkati. Bahkan yang saya dengar, Pak Stephen mengatakan uangnya juga sampai lebih dari yang dibutuhkan. Dan diserahkan kepada majelis jemaat. Terima kasih.
Ini ada dari teman-teman Ibu dari GKI Waha mau menunjukkan satu foto ke Ibu. Nah, Bu Suat masih kenalin nggak ini siapa yang ada di sini? Saya lupa muka saya sendiri tuh. Muka saya sendiri lupa. Nggak berubah lah. Lain sih sekarang. Aduh, memang seperti itu. Terima kasih. Terima kasih teman-teman dari Wahaya. Masih punya foto itu. Saya nggak punya tuh. Aduh, nanti kalau Ibu ngomong gitu itu minta dikirimin tuh berarti tuh nanti. Enggak. Ya. Oke. Terima Baik. kasih. Terima kasih teman-teman dari GKI Waitasim yang sudah mengirimkan satu foto kenangan ya. Nanti boleh, nanti coba deh saya coba bagaimana caranya saya berikan juga ke Bu Suat. Ya, sebelum kita akhiri nanti boleh minta tolong Bu Suat Tami boleh berdoa buat kita semua di akhir. Ya, sebelumnya kita nyanyi dulu. Kepadamu ya Allah, La rahmat syukur atas kecukupan syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang dari anak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan syukur atas pengharapan ini dan selamat. Boleh minta tolong Ibu Suteja menutup acara ini ya dengan berdoa. Silakan, Ustaz. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang hidup, yang telah menghidupi kami, yang memelihara kami sampai kepada sore hari ini. Terima kasih ya Bapak untuk segala pemeliharaanmu yang dengan setia Kau nyatakan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh dipertemukan walaupun hanya melalui layar. Tuhan, kuduskan hidup kami. Dekatkan kami satu pada yang lain melalui segala pengalaman kami. Dan dekatkan kami bersama kepadamu. Engkau kenal semua kami. Peliharakanlah kami masing-masing sesuai kebutuhan. Bapa, kami bersyukur untuk hari-hari yang Kau karuniakan kepada kami. Hal yang sangat mengharukan buat hamba-Mu, di mana teman-teman dari Waitasim boleh bergabung dengan teman-teman dari GKI Gading Indah dalam acara ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang lain yang pernah hamba layani. Jemaat Kebonjati, Bekasi Timur, juga Waitasim dan GKI Gading Indah.
dan juga GKI Guntur yang telah mendidik, memelihara dan membesarkan iman saya. Bapak misalkan memasuki hari-hari kami ke depan dengan lebih menyadari akan kebaikan-Mu, dengan kuduskan kami, sempurnakan hidup kami. Kami berterima kasih untuk acara ini. Bapa dalam sorga, Kau berkati mereka yang tidak bisa hadir dalam acara ini. Kau berkati Pak Stephen yang telah menolong hamba-Mu dalam menyusun buku. Kau berkati mereka yang telah mengumpulkan dana untuk penerbitan buku ini. Kau topanglah juga panitia yang mengumpulkan kami dan yang berusaha membagikan buku ini kepada yang membutuhkan. Terima kasih Bapa di sorga, Kau sempurnakanlah kiranya permohonan doa ini. Kau ampuni kekurangan kami. Semua ini kami naikkan buat kemuliaan nama Bapa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita selesai, boleh minta tolong dibuka dulu semua kameranya. Kita akan foto bersama, ya, foto bersama secara virtual tentunya. Sebentar, boleh dibuka kameranya. Nah, sebentar, saya akan atur dulu. Sini. Matimu. Nah, ya. Boleh, siap. Ada 4 layar di saya. Saya akan sambil satu persatu. Satu pertama. Ya. Kedua. Layar ketiga ini masih banyak yang belum terbuka. Julie, Weni, Julius, Robert. Nah, apa-apa. David, ya. Siap. Ada yang di sebelah aku siapa? Coba lihat namanya. Ya. Ya, di foto. Ya. Bapak Ibu, kalau mau menyapa Ibu Suteja boleh dibuka mic-nya. Sekarang kelas bebas, siapapun boleh bicara. Terima kasih buat semua yang sudah mendukung, yang sudah membantu penerbitan buku. Kalau Anda belum dapat, mau dapat, kontak saya saja. Saya di 0811 9111 kok jadi lupa nomor telepon sendiri. 0811 9111 523. SMS saya, WA saya, berikan alamat Anda, nanti kami akan kirimkan. Ya, boleh mau menyapa Bu Suat? Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih masih ingat saya. Pak Sem, tadi Pak Sem mana tadi? Kok hilang lagi Pak Sem? Sehat terus ya Bu Suat. Pak Sem. Oh iya Pak Sem ada. Ini kalau pakai begini nih di layar. Iya ini layar kan apa namanya? Terima kasih Bu. Sehat, Terima kasih buat Terima kasih Bu Suat, sehat selalu. sama-sama kita saling doakan ya supaya kita sehat dan gembira dan setia di jalan Tuhan dan memberi diri untuk mengabdi pada Tuhan, melayani sesama. Oke? Dadah. Bye. Bye-bye ya.